memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan, sumber ketenangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita hari-hari ini, kita percaya bahwa Tuhanlah sumber kedamaian, Tuhanlah sumber ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar kasih setia-Mu. Kami sungguh merasakan bahwa lawatan Tuhan sedang mengalir atas setiap kami. Bersama-sama hari ini saya mengajak untuk setiap kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Kita percaya di luar sana masih banyak jiwa-jiwa yang perlu Yesus, yang membutuhkan kasih Tuhan. Banyak jiwa-jiwa di luar sana saat ini merasa khawatir akan hidupnya. Bahkan ada rasa takut yang sedang mereka alami. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa di luar sana. Bapak, kami berdoa saat ini Tuhan, mengangkat tangan di hadapan-Mu, berdoa untuk jiwa-jiwa di luar sana Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan bahwa lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan ada setiap jiwa-jiwa di luar sana Tuhan. Mereka yang merasa sendiri, mereka yang takut, mereka yang khawatir akan hidupnya. Hari ini pertolongan Tuhan nyata atas setiap jiwa-jiwa. Dan kami percaya Tuhan, hujan pertobatan terjadi atas jiwa-jiwa di luar sana Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan setiap jiwa-jiwa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat betapa baiknya Tuhan atas setiap jiwa-jiwa di luar sana. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita juga berdoa untuk bangsa kita. Mari kita perkatakan berkat, kita perkatakan pemulihan ada atas bangsa kita. Kita berdoa, kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang akan memulihkan, yang akan menyembuhkan bangsa kami Tuhan. Aku berdoa bila pertolongan Tuhan ada atas bangsa kami, berkat Tuhan, pemulihan ada atas bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Minggu lalu Bapak Ibu Saudara kita sudah belajar sama-sama mengenai pujian dan penyembahan yang dibahas oleh Pastor Denso. Dan hari ini saya ingin mengulang kembali bahwa penyembahan itu bukan hanya sekedar lagu yang dinyanyikan. Ya, jadi ketika kita menyanyi lagu lambat apalagi itu belum berarti sebuah penyembahan. Memang saya bersyukur dengan tim musik, para penulis lagu, para komposer, para orang-orang yang terlibat dalam tim praise and worship yang sudah menghasilkan karya-karya terbaik sehingga apa yang mereka lakukan itu sangat membantu setiap orang percaya atau umat Tuhan bisa menyembah. Tetapi sekali lagi lagu dan musik itu bukanlah penyembahan yang sesungguhnya. Musik, lagu itu hanya membantu umat Tuhan untuk boleh terlibat secara aktif pada saat pujian dan penyembahan. Nah, mari kita sama-sama perhatikan bahwa sesungguhnya worship, where you give value to something. Penyembahan itu adalah ketika kita menghargai sesuatu. Dan penyembahan itu akan terjadi ketika kita menganggap sesuatu itu penting, bernilai, dan kita menaruh diri kita di situ. Nah, ini adalah ekspresi dari sebuah kepatutan atau kepantasan. Ya. Dan mari pahami ini bahwa sesungguhnya setiap orang itu adalah penyembah. Loh, kok bisa? Ya, karena natural daripada manusia itu adalah dia butuh sesuatu, dia butuh objek, dia butuh hal di mana dia menaruh value, menaruh nilai di dalamnya, dan dia mengagumi, menghormati hal tersebut. Jadi setiap orang itu adalah penyembah. Setiap orang memiliki sesembahannya, memiliki sesuatu untuk yang dia sembah. Namun pertanyaannya begini, apa yang disembah? Ada orang-orang dia yang menyembah pekerjaannya, di mana waktu, tenaga, seluruh apa yang dia miliki dia taruh dalam pekerjaannya. Ada orang yang menyembah keluarganya, ada orang yang menyembah uang, harta, hobinya, di mana kalau hobinya itu tidak dilakukan, tidak dikerjakan, bisa menimbulkan kekosongan di dalam dirinya. Dan ada juga orang yang menyembah pelayanannya. Dan kalaupun tadi hal-hal yang tadi yang saya sebutkan tidak ada menurut kita, tapi ingat ada orang yang kemudian akhirnya menyembah dirinya. Ketika dia berbicara tentang aku, saya yang terutama adalah saya, I love myself gitu ya. Dan dia sangat mengagumi dirinya sendiri. Itu adalah bentuk penyembahan yang banyak terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, dalam konteks kita sebagai pengikut Kristus, maka penyembahan kita adalah ekspresi dari rasa hormat kita kepada Tuhan. Karena kita menghargai pribadinya, karena dia berarti bagi kita dan dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Jadi pusat penyembahan orang percaya seharusnya adalah pribadi Allah sendiri. Namun perhatikan ini, orang bisa saja terlihat menyembah Tuhan, namun sebenarnya tidak. Kenapa? Karena ketika dia bernyanyi, ketika dia memuji, hatinya tidak betul-betul sedang dalam kondisi menghormati dan mengutamakan Tuhan. Dan kondisi ini banyak kita temukan di gereja. Nah, perhatikan ini, ukuran penyembahan itu adalah hubungan yang dalam antara manusia dengan Tuhan. Ya. Makanya Matius 15 ayat 7-8 berkata seperti begini. Hai orang-orang munafik. Ini Yesus yang ngomong Bapak Ibu Saudara. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Ketika di dalam gereja ditemukan orang-orang yang bibirnya mengatakan haleluya, mulutnya mengatakan puji Tuhan, I worship you God, engkau adalah segala-galanya bagiku. Tapi ketika Tuhan lihat hatinya jauh, maka firman Tuhan bilang, kamu munafik. Dan kamu sebenarnya tidak sementara sedang menyembah aku. You just sing a song. Firman Allah yang hidup berkata seperti begini. Kalian orang munafik. Nubuat Nabi Yesaya mengenai kalian sungguh tepat.
Orang-orang ini mengatakan menghormati aku, tetapi hati mereka jauh sekali dari aku. Perhatikan sekali lagi, saya mau katakan ukuran penyembahan seseorang adalah hatinya, kedalaman hatinya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bisa saja membohongi orang-orang yang di sekitar kita. Bisa saja Bapak Ibu Saudara manipulasi dengan gembala sidang, seakan-akan dalam ibadah, dalam persekutuan kita terlihat rohani, kita terlihat sedang memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi perhatikan ini, mata Tuhan dari surga itu melihat dan menilai. Dan pastikan setiap kali Bapak Ibu Saudara angkat tangan ke surga, setiap kali Bapak Ibu Saudara menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, hatimu pun sedang menempatkan Dia sebagai yang terutama dan yang utama dalam hidupmu. Baru setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah sebuah penyembahan di hadapan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin membahas 2 poin penting. Kenapa sih kita perlu menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Bagi saya pelajaran pujian dan penyembahan ini adalah hal yang sangat sulit. Kenapa? Karena tidak semudah atau tidak sesederhana menyebutkannya. Karena ini menyangkut hati manusia dan menyangkut sebuah hubungan yang harus dalam begitu. Nah, tapi saya akan berusaha menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara secara sederhana. Kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Yang pertama, karena salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk menyembah Dia. Nah, oleh sebab itu pastikan bahwa Anda dan saya adalah bilangan orang-orang yang hidup dalam tujuan Allah tersebut. Yaitu hari-hari kita, nafas hidup kita adalah nafas hidup yang sementara menghormati, menghargai dan menyembah Dia. Mazmur 100 ayat 1-5 berkata seperti begini. Ini adalah mazmur untuk korban syukur. Ya, biasa digunakan ketika bangsa Israel sedang memuji dan menyembah dan datang kepada Tuhan. Bersorak-sorai, sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ini kunci Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau menjadi ciptaan Tuhan yang hidup sesuai dengan tujuannya Dia, yaitu menjadi pribadi yang memuji dan menyembah Tuhan, maka setiap kali kita beribadah pastikan kita datang dengan sukacita. Bukan dengan wajah yang muram, bukan hati yang grundel, bukan dengan beban hidup yang kita terus pikul dan kita ingat-ingat. But once kita datang kepada Tuhan, pastikan kita datang dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Wow, harus ada kata-kata dan suasana kegirangan di dalamnya. Ketahuilah, nah kenapa hal itu perlu kita lakukan? Karena ini firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Ini kuncinya, bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah hasil karya Allah yang luar biasa, dan tujuan Dia menjadikan kita luar biasa adalah supaya kita memuji dan menyembah Dia, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Nah, oleh sebab itu apa yang perlu kita lakukan? Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab apa? Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lama, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Jadi ini alasan pertama Bapak Ibu Saudara, why I have to worship Him. Karena kita adalah umat ciptaannya, dan tujuan kita diciptakan salah satunya adalah supaya kita memuji dan menyembah Dia dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan kegirangan, dengan kegembiraan. Nah, yang kedua, kita menyembah Tuhan karena kita ada prinsip begini, kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Jadi Tuhan mau manusia ciptaannya itu memiliki keserupaan dengan Dia lewat kita menyembah Dia. Ya. Nah, kita akan sama-sama lihat dalam Mazmur 115, ya. Dikatakan seperti begini. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan.
Nah, ini adalah mazmur yang dinaikkan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat kenapa mazmur ini ditulis. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita itu di sorga dan Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita dulu sedikit latar belakang sebelum saya melanjutkan. Jadi mazmur ini ditulis Bapak Ibu Saudara untuk menggambarkan kondisi daripada bangsa Israel ketika mereka ada dalam pembuangan. Ya, ketika mereka ada dalam perbudakan dan dalam yang namanya orang di dalam perbudakan, maka mereka menjadi golongan minoritas. Sedangkan golongan mayoritas itu siapa? Orang-orang yang membuat sendiri patung-patung atau baal-baal untuk mereka sembah, begitu. Dan saking banyaknya Bapak Ibu Saudara baal-baal tersebut, itu menyebabkan bangsa Israel ada dalam situasi yang sulit. Kenapa? Karena mereka menyaksikan setiap hari bahwa bangsa yang besar di luar bangsa Israel itu punya Tuhan yang terlihat, punya Tuhan yang seakan-akan ada spesifikasinya, begitu. Jadi kalau dia, jadi untuk kesuburan ada Tuhannya, untuk kemakmuran ada Tuhannya, untuk langit ada Tuhannya, untuk peperangan ada Tuhannya. Jadi masing-masing kebutuhan manusia itu ada Tuhan atau ada Baal yang dibangun, yang dibuat. Dan bayangkan Israel yang hanya punya satu Tuhan, ya terkesannya kan udah kalah number ya, kalah angka ya. 1 dibanding 1000 Tuhan gitu ya. Rasa-rasanya kok kayaknya kurang begitu ya kekuatannya. Tetapi perhatikan nih, Tuhan kita satu, tapi Dia adalah Tuhan yang hidup dan yang maha kuasa. Nah, oleh sebab itu diingatkan setiap kali beribadah, bangsa Israel diingatkan bahwa hey, kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Hey, kita harus beribadah hanya kepada Dia. Sekalipun Dia Esa, tapi segala kuasa ada di dalam tangannya. Jangan tertarik dengan Baal yang ada di luar sana. Jangan kau tertarik dengan banyaknya Tuhan yang dibikin oleh manusia. Kenapa? Nah ini, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba, mempunyai kaki tapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongan mereka. Wow, itu Baal yang disembah oleh banyak orang pada masa itu. Ya, dan firman Tuhan katakan selanjutnya, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Kata percaya di sini bicara tentang menyembah. Dengan kata lain, kita akan sama dengan apa yang kita sembah. Bangsa-bangsa di luar Israel pada masa itu mereka menyembah Tuhan, menyembah Baal yang sekalipun punya mata tapi gak bisa melihat, punya tangan gak bisa meraba, tidak bisa menjamah, punya telinga gak bisa mendengar, artinya mati. Makanya firman Tuhan kan seperti itulah orang-orangnya. Kenapa? Karena apa yang kita sembah, maka demikianlah kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara perhatikan ini baik-baik. Ketika Bapak Ibu Saudara menyembah Tuhan yang hidup, maka sesungguhnya kita akan sama seperti Tuhan yang hidup. Karakternya itu akan terlihat dan akan tampak dalam diri kita. Ya. Nah, namun sebaliknya, kalau kita mengalihkan perhatian kita kepada Baal atau ilah atau idol yang lain di luar Tuhan, maka akan demikian jugalah kehidupan kita. Sebab begini Bapak Ibu Saudara, seorang teolog bernama Harvey Chalks berkata begini, bahwa manusia itu mudah sekali terperosok ke dalam perilaku berhala. Artinya ada begitu banyak manusia begini nih. Ketika dia merasa bahwa Tuhan yang disembah, Tuhan Yesus itu tidak bereaksi akan doa-doanya misalnya.
terlambat menolong dia, maka manusia itu kecenderungannya akan mencari Baal atau Allah yang lain. Dia menyembah yang lain. Namun perhatikan begini, ketika Bapak Ibu Saudara beralih kepada ilah yang lain, kepada Allah yang lain. Tadi di awal saya sudah sebutkan, bisa saja itu hobimu, pasanganmu, hartamu, pekerjaanmu, apapun itu yang engkau menaruh harap, engkau menaruh hormat kepada, maka kita akan menjadi seperti demikian. Perhatikan ini, ketika manusia tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya, maka yang terjadi dalam diri kita adalah begini. Kita akan menjadi orang yang punya mata tapi gak bisa melihat. Artinya apa Bapak Saudara? Kita punya mata untuk menyaksikan perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup kita, tapi kita gak bisa lihat. Sehingga yang muncul dalam diri kita apa? Sungut-sungut. Karena Baal kita bukan Tuhan, tapi Baal kita adalah pekerjaan kita. Baal kita adalah apa? Harta. Kita akan menjadi orang-orang yang punya telinga tapi gak bisa mendengar. Tuhan udah bicara kepada kita secara spesifik, Tuhan udah mengingatkan kita lewat firman-Nya, Tuhan sudah menyampaikan isi hatinya lewat hamba-hamba Tuhan yang ada di sekeliling kita. Mungkin Tuhan sedang menegur kita lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita, tapi kita gak bisa dengar. Sehingga yang kita dengar hanya apa? Intimidasi. Nasihat berubah menjadi intimidasi. Ya, masukan berubah menjadi hal-hal yang ini memojokkan saya. Gak bisa dengar lagi apa yang Tuhan omongin. Sekalipun kita punya telinga, kita punya hidung tapi kita gak bisa mencium, kita punya tangan tapi kita gak bisa menyentuh, kita gak bisa menjangkau jiwa. Punya gak tangan yang punya, gak bisa kita memberi, melepaskan berkat kepada orang lain. Kenapa? Karena Baal kita adalah harta kita, adalah uang kita. Kalau nanti saya beri, untuk saya bagaimana? Kita punya kaki tapi gak bisa melangkah, kita gak bisa melangkah kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan. Maunya apa? Maunya tinggal, tidur, diam, atau bahkan ini yang lebih parah. Ada orang-orang yang mengatakan sebagai anak Tuhan, pemimpin, connect group mungkin. Tapi dia selalu berharap orang yang melangkah mendekat kepada dia. Dia tidak pernah mau melangkah mendekat kepada orang-orang yang dia layani. Kita punya kerongkongan, tapi kita gak bisa bersuara untuk menyembah Tuhan. Setiap kali ibadah kita hanya diam terpaku. Lalu kita mungkin sibuk dengan pikiran kita, sibuk dengan masalah kita, sibuk dengan gadget kita. Waktunya orang memuji, menyembah, worship leader udah bilang mari kita mengangkat pujian, kita cuma diam. Karena kita sibuk memikirkan yang lain, kita punya berhala-berhala lain yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hati kita. Sehingga sekalipun engkau punya kerongkongan untuk mengeluarkan suara, tidak pernah ada pujian yang keluar. Sebab engkau tidak menjadikan Tuhan sebagai Allahmu. Orang-orang yang seperti begini adalah orang-orang yang hidup dalam ketidakmaksimalan. Sebagai apa? Sebagai ciptaan Tuhan. Saya mengerti sekali bahwa visi gereja kita adalah maksimal di dalam keluarga, maksimal di dalam pelayanan, dan juga maksimal di dalam pekerjaan kita. Tapi perhatikan ini, ada satu kemaksimalan yang seharusnya menjadi bagian hidup setiap orang percaya, yaitu hidup dalam kemaksimalan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan engkau, yaitu menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Perhatikan ya Bapak Saudara, jadikan dia sebagai Tuhanmu, jadikan Allah itu sebagai Tuhanmu, supaya apa? Supaya engkau bisa hidup dalam kemaksimalan. Dan ketika engkau menjadikan Allah itu sebagai Tuhanmu, ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Nah, cara untuk kita menjadikan Tuhan itu sebagai Allah kita adalah dengan percaya kepada Tuhan. Ya. Dan perhatikan ini, percaya itu adalah bentuk penyembahan kita. Ya, sekali lagi, percaya itu adalah manifestasi atau ekspresi penyembahan kita. Makanya ayat ini berkata, hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum harum, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan.
Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat tadi bicara tentang 3 golongan. Yang pertama dikatakan, hai Israel, hai Harun, dan hai orang percaya. Betul? Hai Israel itu bisa bicara tentang umat pilihan Tuhan. Hai Harun itu bicara tentang orang-orang yang melayani Tuhan. Orang-orang golongan mereka yang melayani Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, itu bicara tentang orang-orang di luar Israel pada masa itu yang mereka kemudian percaya kepada Tuhan. Jadi siapapun kita, ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ini akan terjadi bahwa pertolongan dan perisai akan datang lewat Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Amin. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu. Ini adalah orang-orang yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh nih, yang terjadi dalam dirinya ini. Kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Saya suka dengan kalimat itu. Saya ulang ya. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu. Iya, kepada kamu. Itu loh, kira-kira begitu. Dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-puji Tuhan. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. So ini dia, kalau kita mau serupa dengan Kristus, kalau kita mau sifat Allah itu terjadi dalam diri kita dan berkat-berkat yang tadi udah kita baca terjadi dalam kehidupan kita, ayo jadilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan sehingga engkau mau menaruh hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Pusat penyembahanmu tidak beralih kepada hal yang lain, tapi selalu hanya kepada Tuhan. Maka saya percaya hidup kita akan menjadi hidup yang sangat luar biasa. Hidup kita akan menjadi hidup yang memancarkan Kristus setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berharap apa yang disampaikan hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya firman ini boleh diterima oleh setiap jemaat Tuhan. Sehingga kami tidak akan pernah ragu, sehingga kami tidak akan pernah menahan diri kami lagi untuk kami terus fokus hanya kepada Engkau, untuk menempatkan Engkau sebagai yang utama dan terutama dalam hidup kami, dan menjadikan Engkau satu-satunya pusat penyembahan kami. Sebab kami tahu kami diciptakan untuk menyembah Engkau, dan kami menjadi serupa seperti Engkau, pribadi yang kami sembah. Thank you God. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, ini waktu yang sangat baik untuk kita sama-sama memberi kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka satu ayat yang ada di Markus pasal yang pertama ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, kisah ini adalah kisah tentang seorang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika orang ini sembuh, hal yang saya pelajari di sini bahwa Tuhan Yesus menyuruh kepada orang ini untuk menemui imam dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Hari ini saya percaya bahwa setiap kita mengalami pertolongan Tuhan, setiap kita mengalami kebaikan Tuhan, selama 1 minggu kemarin saya percaya bahwa tidak henti-hentinya Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama memberi. Persembahan Bapak Ibu Saudara dapat diberikan melalui rekening BCA, BRI, ataupun melalui dompet digital Kris. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai, sukacita, dan kasih yang selalu baru. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberkati dan mengasihi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pekerjaan pelayananmu. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan kemana kakimu melangkah di situ tanah diberikan kepadamu. Diberkatilah studimu. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. Oleh karena Bapa di surga, Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.